Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Haran pada 22 Januari tahun 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Beliau merupakan anak dari Abdul Halim yang terkenal sebagai ulama besar yakni mazhab Hambali, penghafal sekaligus pengajar hadis, penerjemah, ahli ilmu nahwu dan ilmu usul. Ibnu Taimiyah ini pernah menggantikan kedudukan ayahnya yakni sebagai guru besar hadis dan fikih Hambali di beberapa sekolah terkenal di daerah Damas. Pada usia 7 tahun, Ibnu Taimiyah telah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih, hadis, tafsir Al-Quran, filsafat, dan juga matematika. Gurunya adalah Abdul Majid, Ahmad bin Abu Ikhair, Yahya bin Syairab. Salah satu tokoh dai, pembaharu dan tokoh ekonomi Islam yang sangat monumental. Karya Ibnu Taimiyah. Satu, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam atau kumpulan fatwa. 2. Kitab Al-Rad ala Al-Mantiki atau jawaban terhadap para ahli mantik. 3. Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah atau metode sunnah Nabi. 4. Al-Siyasah Al-Syari'iyah fil Ilsah Al-Rawwa Al-Rayah atau politik yang berdasarkan syariah bagi pembaikan pengembala dan gembala. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Tujuan terbesar dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan atau munkar melalui cara 1. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan proses penetapan harga barang berdasarkan kekuatan yang dari permintaan dan penawaran, yang mana permintaan dan penawaran ini harganya harus seimbang. Proses keseimbangan mekanisme pasar berasal dari penawaran saja, baik dari permintaan atau penawar. A. Permintaan masyarakat yang sangat bervariasi terhadap barang. B. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. C. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. D. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Harga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai
Aplikasi yang digunakan seseorang dalam sewa-menyewa adalah sama. Dua, mekanisme harga. Satu, kompensasi yang setara atau adil, yaitu iwat al-mitsi. Harga yang setara atau adil, saman al-mitsi. Iwat al-mitsi adalah pergantian sepadan yang merupakan nilai yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Saman al-mitsi adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dan barang yang dijual di tempat pada waktu tertentu. Tiga, regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe regulasi penetapan harga, yaitu A. Tidak adil sekaligus tidak untuk memaksa seseorang untuk menjual barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual. B. Adil dan sah ketika pemerintah memerintahkan seseorang untuk menjual harga yang jujur dan saling membutuhkan. 4. Hak kekayaan. Beliau menyatakan Ibnu Taimiyah membagikan hak kekayaan pada 3 bagian. 1. Kekayaan individu. Kekayaan individu disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh syariah. 2. Kekayaan kolektif. Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, suatu barang yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau dimiliki oleh satu organisasi atau asosiasi. Kekayaan negara. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum atau publik. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah, merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya demi kebajikan publik. 5. Mencegah adanya kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam, lebih mengutamakan untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang lain yang lebih membutuhkan daripada untuk dibuat foya-foya atau hal yang tidak ada manfaatnya. 6. Kebijakan moneter. Karakteristik dan fungsi uang. Uang memiliki 2 fungsi utama menurut beliau, yaitu pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, yaitu sebagai alat tukar dari benda yang ingin dibeli. 2. Penurunan harga mata uang. Saran Ibnu Taimiyah terhadap pemerintah supaya tidak menggunakan bisnis mata uang dengan tembaga, mencetak menjadi mata uang kemudian hal ini digunakan untuk berbisnis, juga tidak membatalkan masa berlaku mata uang yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Beberapa pendapat dan pemikiran hukum Islam Ibnu Taimiyah yang terjadi pro dan kontra yang berhubungan dengan masalah fikih diantaranya adalah: 1. Kedewasaan sebagai penghapus hak ijbar atau suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah ini dalam fikih berkaitan soal perkawinan. 2. Pengangkatan pemimpin termasuk kewajiban negara. 3. Larangan jual beli dalam tujuan maksiat. Sejarah mencatat Ibnu Taimiyah pernah dijebloskan ke penjara pada tahun 1263 Masehi karena memprotes keputusan gubernur yang membiarkan seseorang bernama Ashab bebas dari hukuman setelah menghina Nabi Muhammad.
bebas dari penjara pada tahun 1296 Masehi, ia kemudian menjadi guru besar di sekolah tinggi tertua di Damaskus. Ibnu Taimiyah kembali terlibat dalam perdebatan terkait akidah dan syariat Islam. Ibnu Taimiyah meninggal tepatnya pada malam Jumat 20 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 1328 Masehi. Sekian penjelasan dari saya.